Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, kisah dari Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh Horong Santet, kiriman dukun sakti dari tanah Kalimantan. Kisah Robert. Setelah perdebatan kecil antara Robert dan Sidang terkait masalah pakaian, akhirnya Robert tak mau memperpanjang perdebatan itu. Ya sudah, terserah kau saja. Pakai apapun yang menurutmu bagus, ujar Robert tak ingin memperpanjang masalah dengan Sidang. Ah, kaunya saja yang kurang gaul, Bet. Anak saja menyebut celanaku celana legging, ujar Sidang bersungut-sungut. Mereka berjalan beriringan menuju ke rumah tetangga Ranti. Dan dari rumah tetangganya Ranti tersebut, barulah mereka akan mengantar Rowan untuk menuju ke rumah keluarga Ranti. Di tengah perjalanan, terlihat beberapa perempuan yang sepertinya juga mau berangkat untuk melihat acara lamaran Ranti dan Rowan. Para perempuan-perempuan itu nampak sesekali tersenyum ke arah Robert dan Sidang, hingga membuat Sidang yang tadinya masih kesal pada Robert seketika langsung berubah sumringah karena ditatap oleh wanita-wanita itu. Bet, kau lihat kan Bet, perempuan-perempuan itu sepertinya mulai tertarik pada aku, ujar Sidang berbisik. Ujar Robert menanggapi dengan balas. Ia terus melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Kau ini tidak peka, Bet. Lihat saja nanti ya, setelah acara lamaran Rowan selesai, pasti akan ada wanita yang coba berkenalan denganku, kata Sidang sambil membetulkan lengan bajunya. Robert hanya mendengus kecil. Apa cuma itu saja yang kau pikirkan? Awas saja kalau sampai nanti malam membuat malu aku dan Rowan. Tenang saja, Bet. Aku ini tahu cara menempatkan diri, jawab Sidang sambil tersenyum lebar. Meskipun senyumannya itu malah membuat beberapa perempuan yang sempat menatapnya jadi tertawa kecil sambil menutup mulut. Ketika mereka sampai di depan rumah tetangga Ranti, suasana sudah terlihat ramai. Di teras rumah itu, beberapa laki-laki dewasa terlihat duduk sambil mengobrol. Sementara di dalam rumah, Rowan sedang dibantu merapikan pecinya oleh seorang laki-laki. Kalian akhirnya datang juga, sambut lelaki itu yang ternyata adalah Paman Ranti. Rowan sudah siap. Sekarang ayo, tinggal berangkat bersama-sama, si Paman melanjutkan. Rowan menoleh dan tersenyum canggung melihat Robert dan Sidang. Makasih ya, Bet. Sidang, ucap Rowan yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh keduanya. Sidang melangkah maju dan menepuk pelan bahu Rowan. Santai saja, Wan. Ini kan momen bahagiamu. Jangan tegang begitu. Nanti orang-orang malah bertanya-tanya, kau itu mau lamaran atau mau dieksekusi, ujar Sidang. Ucapan itu membuat beberapa orang di teras tertawa kecil. Sementara Rowan hanya menghela nafas dan ikut tersenyum. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang, ujar Paman Ranti seraya menatap Rowan, Sidang dan Robert bergantian. Mereka pun lalu keluar dari rumah tetangga Ranti tersebut, lalu kemudian berjalan bersama-sama menuju ke rumah keluarga Meranti.
Rowan berjalan di tengah, diapit oleh Paman Ranti dan juga Robert, sedangkan Sidang berjalan di samping Robert. Di belakang mereka ada para tetangga dan beberapa kerabat lain yang juga ikut mengiringi. Di sepanjang langkah menuju ke rumah Ranti, yang sebenarnya tidaklah jauh itu, Sidang beberapa kali melirik ke arah kerumunan warga yang memandang rombongan mereka. Sesekali ia melambai kecil ke arah beberapa gadis muda yang tersenyum malu-malu, membuat Robert hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah Sidang tersebut. Kau ini benar-benar Sidang, bukannya fokus menemani Rowan yang mau lamaran, malah kau sibuk cari perhatian perempuan, gumam Robert. Ini justru kesempatan, Bet. Ibaratnya itu sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui, Bet, jawab Sidang sambil menyeringai. Rowan yang berjalan di tengah sempat menoleh ke arah Sidang dengan wajah setengah kesal, namun ia tak bisa menahan senyuman saat melihat tingkah Sidang yang seperti artis tengah berjalan di atas karpet merah itu. Lihat, Bet, mereka semua menatapku. Pasti penampilanku hari ini sangat keren dan tampan sekali, Bet, ujar Sidang setengah berbisik. Rowan tertawa kecil sambil meletakkan kepalan tangannya di depan mulut agar tidak terlalu kentara kalau ia sedang tertawa. Menyadari Rowan yang sedang tertawa, Sidang langsung menoleh ke arahnya. Rowan, jangan kau pikir aku ini cuma main-main. Aku ini serius. Siapa tahu kan di antara mereka ada yang kelak menjadi jodohku, jawab Sidang santai, membuat beberapa orang yang berjalan di belakang mereka terkekeh pelan. Robert mendesap pelan, kemudian ia menoleh ke arah Rowan. Sudah, Rowan, kau jangan hiraukan kelakuan Sidang itu. Fokus saja pada acara lamaranmu. Jangan sampai gugup di depan keluarga Ranti nanti, ujar Robert. Rowan mengangguk pelan. Iya, Bet, aku juga sudah mencoba untuk tenang, tapi rasanya tetap deg-degan, Bet. Ya, itu wajar. Namanya juga mau melamar. Pasti jantung rasanya seperti ditabuh, ujar Paman Ranti yang berjalan di samping Rowan menimpali. Ucapan itu membuat Rowan sedikit tertawa. Sementara itu, di depan rumah Ranti sudah terlihat deretan kursi dan tenda sederhana yang dipasang di halaman hingga ke jalan. Beberapa orang perempuan tampak keluar masuk sambil membawa hidangan, sementara anak-anak kecil berlarian di sekitar tenda dan kursi-kursi tersebut. Begitu rombongan Rowan tiba di depan rumah Ranti, beberapa warga yang duduk di kursi depan segera berdiri dan menyambut mereka dengan ramah. Suasana yang semula ramai langsung berubah menjadi lebih hikmat seiring sorot mata banyak orang yang kini tertuju kepada Rowan. Gantengnya calon suami Ranti, bisik-bisik para gadis yang berada di sekitar teras terdengar begitu jelas. Ya, kayak pinang dibelah dua ya sama Ranti. Tapi coba lihat itu, yang satunya ganteng juga ya, sahut yang lain. Oh, yang itu dari yang aku dengar-dengar sih, itu kakak iparnya, kakak ipar Ranti. Gantengnya ini sih, kalau dapat kakaknya juga aku nggak akan nolak, ujar yang lainnya sambil cekikikan lalu saling pandang satu sama lain. Ya aku juga nggak akan nolak, sahut yang satunya seraya menutup mulutnya dengan tangan, berusaha untuk menyembunyikan senyum. Mendengar itu, Sidang yang semula ceria seketika langsung merengut. Padahal di sini jelas-jelas ada aku yang lebih muda, malah yang tua yang mereka perhatikan, gumam Sidang tepat di dekat telinga Robert, membuat Robert langsung menjauhkan kepalanya dari Sidang. Rowan menelan ludah dan menghela nafas panjang guna meredakan degup jantungnya yang semakin kencang. Dia sempat menoleh sekilas kepada Robert seolah meminta dukungannya. Robert mengangguk, memberikan isyarat agar Rowan tetap tenang dan percaya diri. Jangan gugup, Wan. Kau itu sudah sampai di sini. Tinggal beberapa langkah lagi untuk masuk ke dalam rumah, ujar Sidang dengan wajah serius.
Rowan hanya bisa tertawa kecil kala mendengar perkataan Sidang itu. Sementara Robert menggeleng pelan, sepertinya ia tak habis pikir dengan berbagai macam kelakuan Sidang tersebut. Setelah beberapa saat berdiri di depan rumah, rombongan itu pun dipersilakan masuk oleh Rustam yang menyambut mereka dengan mengenakan sarung dan peci hitam. Dia menyalami Rowan terlebih dahulu dengan hangat, kemudian menyalami yang lain satu persatu. "Alhamdulillah, selamat datang. Ayo, silakan masuk," ucap Ayah Ranti sambil mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu yang sudah ditata rapi dengan karpet dan bantal duduk. Rowan menarik nafas panjang sebelum ia melangkah masuk, sementara Sidang sempat menatap ke arah beberapa gadis yang duduk di sudut halaman. Dan sempat pula ia melambaikan tangan disertai dengan senyuman isengnya. Robert yang melihat itu segera menyenggol lengan Sidang pelan. "Sidang, sudah, ini bukan tempat untuk main-main," tegurnya pelan. Sidang segera bersikap lebih serius. Iya Bet, santai saja, aku tahu itu kok Bet." Suasana di dalam rumah terasa hangat, namun tetap penuh wibawa. Beberapa keluarga dekat Ranti duduk berderet, dan di tengah ruangan sudah disediakan piring-piring dengan aneka kue dan ada juga teh manis serta sirup. Rowan kembali menarik nafas dan duduk dengan hati-hati di tempat yang disediakan, siap menghadapi momen yang akan menjadi langkah awal menuju masa depannya bersama dengan sang gadis pujaan, yaitu Ranti. Rowan duduk dengan punggung agak tegak. Kedua tangannya yang sempat saling menggenggam di atas lututnya perlahan ia longgarkan. Dia melirik singkat ke arah Robert yang duduk di sampingnya, dan Robert membalas dengan anggukan kecil yang menenangkan. Sementara Sidang memilih duduk di belakang mereka, persis di barisan yang disediakan untuk para pengiring. Tatapannya beberapa kali berkeliling ruangan seperti masih mencari-cari wajah gadis yang tadi di luar sempat melirik ke arahnya. Namun begitu ia menyadari Robert menoleh dengan tatapan tajam, Sidang langsung mengalihkan pandangannya ke arah gelas sirup yang berada tidak jauh darinya. Rustam, Ayah Ranti, kemudian duduk di hadapan Rowan. Ia tersenyum ramah, lalu dengan suara yang lembut namun tegas ia berkata, "Alhamdulillah, terima kasih sudah datang dengan niat yang baik. Kita semua ada dan berkumpul di sini untuk tujuan yang mulia. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dan diberi berkah. Amin." Rowan menundukkan kepala penuh hormat. Degup jantungnya yang tadinya kencang kini mulai sedikit reda setelah mendengar sambutan dari Rustam. "Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama agar acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Rustam melanjutkan kata-katanya dengan tenang, membuat suasana di ruangan itu terasa semakin nikmat. Semua orang yang hadir serentak menundukkan kepala dan mengikuti Rustam membaca surah Al-Fatihah. Suasana yang tadinya sedikit riuh menjadi hening dan khusyuk. Meskipun tidak tahu apa yang dibaca oleh orang-orang di ruangan itu, Robert dan Sidang juga ikut menunduk sebagai tanda hormat. Usai doa dibacakan, Rustam memandang Rowan dengan senyuman ramah. "Ayo, silakan Rowan, sampaikan maksud kedatanganmu." Rowan menelan ludah perlahan, kemudian ia melirik ke arah Robert sejenak. Robert mengangguk, memberi dorongan agar Rowan segera menyampaikan niat baiknya itu. Dan akhirnya, meski dengan suara yang sedikit bergetar, Rowan mulai berbicara. "Alhamdulillah, kami datang ke sini dengan niatan yang baik. Saya Syafwan Ansari." Syafwan Ansari adalah nama Rowan setelah mualaf. "Saya datang kemari bersama keluarga dan juga sahabat
dengan maksud untuk meminang Ranti untuk menjadi pendamping hidup saya. Semoga niat saya ini mendapat restu dari keluarga Ranti dan juga ridho Allah. Kalimat itu terucap dengan hati-hati, namun terdengar sangat jelas. Para tamu yang hadir mengangguk pelan. Beberapa orang tua yang berada di ruangan itu tampak tersenyum senang setelah mendengarnya. Dari belakang, Sidang menahan diri agar tidak bersuara. Ia bahkan mengatupkan bibirnya rapat-rapat seakan takut merusak suasana. Namun di dalam hatinya ia merasa bangga melihat Roan yang berhasil menyampaikan niat baiknya tanpa tergagap. Rustam mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah seorang wanita yang duduk tidak jauh darinya, yang tak lain adalah Ibunda Ranti. Bagaimana menurutmu? Kita sudah mendengar niat baik dari Roan dan keluarganya. Apakah kita akan menerimanya dengan senang hati? Ibunda Ranti tersenyum lembut, menatap Roan sejenak, lalu kembali menatap Rustam, kemudian ia mengangguk pelan. Alhamdulillah, kami menerima dengan senang hati. Kami senang dan juga bersyukur melihat kesungguhan Roan dan keluarganya, ucap Rustam. Lalu beberapa anggota keluarga yang lain mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama, membuat suasana di ruangan itu terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Sidang yang duduk agak di belakang tak kuasa menahan senyuman lebar. Ia berbisik pelan ke arah orang di sampingnya. Nah kan, lancar juga si Roan. Tinggal tunggu saja kapan aku mendapat giliran. Orang di sampingnya hanya tertawa pelan sambil menggeleng. Rustam kemudian menoleh kembali pada Roan. Insya Allah, karena niat ini sudah diterima, selanjutnya kita bisa membicarakan waktu dan juga persiapannya, ujar Rustam. Roan mengangguk penuh hormat. Terima kasih, Bah. Saya bersyukur dan juga lega mendengarnya, ucapnya. Robert yang duduk di samping Roan menepuk pelan bahu Roan. Ia memberikan semangat. Lihat kan, Wan? Tidak perlu terlalu tegang, bisik Robert dengan bibir tersenyum. Roan hanya tersenyum lebar, sementara rasa gugup yang tadi mendebarkan dadanya perlahan menghilang dan berganti dengan kelegaan. Dari arah pintu kamar yang baru terbuka itu, beberapa gadis terlihat mengintip dan saling berbisik sambil tersenyum malu-malu. Sidang yang sempat melirik ke arah mereka kembali menegakkan duduknya dan berusaha menahan diri agar tidak membuat kegaduhan lagi. Namun di dalam hatinya Sidang bertekad untuk mencari kesempatan nanti setelah acara ini usai, setidaknya untuk berkenalan dengan salah satu di antara gadis-gadis itu. Acara lamaran itu pun berlanjut dengan suasana yang hangat dan penuh keakraban. Beberapa anggota keluarga saling bertukar kata dan para tamu yang hadir ikut menikmati suguhan kue dan juga minuman yang sudah disiapkan. Di akhir pertemuan, mereka juga mengumumkan kalau 1 minggu dari hari itu, insya Allah akad nikah dan resepsi akan dilangsungkan di rumah keluarga Ranti. Dan tentu saja kabar bahagia itu membuat semua orang yang hadir ikut merasa bahagia. Di antara kerumunan tamu, terlihat Jimmy yang juga datang bersama dengan Nita. Dia terlihat lesu, wajahnya seperti orang yang tak mempunyai semangat hidup. Selamat ya, Teh, ucap Jimmy seraya memaksakan diri untuk tersenyum saat menyalami Ranti. Lalu kemudian ia beralih untuk menyalami Roan. Roan menatap Jimmy yang mengulurkan tangan padanya. Dengan alis sedikit berkerut, dia menerima salam itu sambil menampilkan senyum dengan gigi terkatup rapat. Begitu jemari mereka bersentuhan, Roan sengaja mengencangkan genggamannya meremas tangan Jimmy dengan sangat kuat. Meski begitu, senyum Roan tetap terpampang di wajahnya. Dia tampak tenang, namun ada ketegasan yang sulit disembunyikan di balik sorot mata pemuda itu.
Dia menatap Jamie lurus, memperhatikan reaksi lawannya itu saat ia menggenggam tangan Jamie dengan semakin kencang. Jamie sempat terperanjat karena ia tidak menyangka jika genggaman Rowan begitu kuat. Dia berusaha menahan diri agar tidak menunjukkan rasa sakit di hadapan orang banyak. Urat-urat di lehernya sedikit menegang, bibirnya bergerak seolah ingin berkata sesuatu, namun ia hanya membalas genggaman itu dengan canggung. Mata mereka bertemu sejenak. Jamie mencoba menampilkan senyuman tipis, namun senyum itu lebih mirip meringis seolah ia sedang menahan perih di jemarinya. Rowan tetap mempertahankan genggamannya beberapa detik lebih lama dari yang biasa saat bersalaman. Ia tidak berkata apa-apa, hanya sedikit mengerutkan alisnya dan menatap Jamie dengan tajam. Senyum dengan gigi terkatup rapat itu tetap tidak berubah, seperti hendak memberi pesan yang tak perlu diucapkan. Orang-orang di sekitar mereka tidak begitu menyadari ketegangan kecil itu. Yang terlihat di mata mereka hanyalah dua orang pria yang sedang saling bersalaman dengan ramah. Hanya saja Ranti yang berada di dekat Rowan sempat menatap keduanya dengan pandangan heran karena ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara Rowan menyalami Jamie. Jamie akhirnya menarik tangannya perlahan. Begitu Rowan melepaskan genggaman itu, dia mengusap jemarinya diam-diam, berusaha menutupi rasa tidak nyamannya, lalu menunduk sebentar sambil tersenyum kaku ke arah Rowan. "Selamat, semoga lancar sampai hari akad nanti," ucap Jamie dengan suara yang dibuat senormal mungkin. "Terima kasih," jawab Rowan singkat dengan nada yang datar namun tetap sopan. Di belakang mereka, Sidang yang sedari tadi memperhatikan sambil duduk di dekat pintu menyipitkan mata. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di antara Rowan dan juga Jamie. Namun ia lebih memilih diam dan hanya menahan senyum kecil di sudut bibirnya. Robert yang berada tidak jauh dari Rowan lantas mendekat lalu menepuk bahu Rowan pelan seolah mengingatkan agar Rowan tidak terlalu terbawa suasana. Sementara itu Ranti hanya bisa menarik nafas pelan. Ia berusaha tetap tersenyum di hadapan para tamu meskipun di dalam hatinya ia bertanya-tanya tentang tatapan dan genggaman tangan Rowan yang tadi sempat ia saksikan. Ada ketegangan yang samar seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Setelah itu, Robert meninggalkan Rowan dan tanpa mengatakan apa-apa, ia bergegas mengikuti Jamie dan Nita. "Tunggu sebentar," ujar Robert. Pada kedua orang itu, mereka berdua menoleh. Jamie tampak canggung, sementara Nita terlihat gugup. "Jangan coba-coba mengganggu adik-adikku, karena kalau sampai kalian berani mengganggu mereka, maka aku tidak akan tinggal diam," ujar Robert mengancam. Jamie berusaha menampilkan senyuman tenang, meski jelas terlihat ia sedikit tegang. Saya tidak mengerti maksud Anda," ujarnya datar. Robert tersenyum sinis. "Kalian sudah tahu apa maksudku," kata Robert pelan namun tajam. "Kak," panggil seorang gadis dari belakang pada Robert. Robert menoleh, lalu raut wajahnya melunak. Suasana yang tadi sempat tegang seketika mencair. Jamie buru-buru menoleh pada Nita dan dengan isyarat halus ia mengajak Nita untuk segera pergi. "Ini Kak, aku mau tanya," kata gadis itu. Namun belum sempat gadis itu menyelesaikan perkataannya, terlebih dulu Robert memanggil Sidang untuk menemani gadis tersebut. Acara lamaran itu akhirnya selesai dengan lancar. Para tamu yang datang perlahan mulai pamit pulang. Sisa-sisa suara canda dan tawa perlahan menghilang, berganti dengan suasana yang lebih tenang. Di luar rumah,
Langit sudah memerah menuju senja dan angin sore mulai berembus lembut membawa sisa-sisa aroma masakan untuk selamatan di hari lamaran itu dari dapur rumah Ranti. Rowan yang sejak tadi menjadi pusat perhatian kini duduk santai di serambi rumah bersama Robert dan Sidang. Dia terlihat lega namun juga kelelahan setelah melewati hari yang menegangkan. Ranti bersama beberapa kerabat perempuannya masih membereskan piring-piring dan juga nampan berisi gelas yang tadi dipakai untuk menjamu tamu. Sidang merebahkan tubuh di lantai sambil mengipas-ngipas wajah dengan tangan. Akhirnya selesai juga. Aku sampai pegal duduk terlalu lama, Bet. Kau lihat kan tadi, Bet? Beberapa gadis itu sering melirik ke arahku. Itu artinya aku itu tidak kalah saing denganmu, Bet, katanya sambil nyengir. Robert yang duduk di sebelahnya hanya mendengus kesal. Sementara itu Rowan yang nampak tersenyum kecil lalu kemudian menggeleng melihat tingkah Sidang. Yang penting hari ini sudah selesai dengan baik. Semoga sampai akad nikah nanti semuanya lancar ya, ucap Rowan kemudian. Setelah maghrib, Robert dan Sidang pun berpamitan pada Rowan dan juga keluarga Ranti untuk kembali ke rumah Damang. Sesampainya mereka di rumah Damang, terlihat di sana sudah ada beberapa orang yang sedang berkumpul. Nah, ini dia yang tadi ku ceritakan. Akhirnya mereka datang juga, ujar Damang. Robert segera duduk, begitupun juga dengan Sidang. Ada apa? Tanya Robert. Jadi begini, Bet. Damang menghela nafas berat lalu menatap serius ke arah Robert dan Sidang. Mereka ini datang ke sini karena anaknya jatuh sakit. Tapi sakitnya itu bukan sakit biasa. Bahkan aku sendiri sempat merinding waktu mendengar ceritanya. Damang melanjutkan. Laki-laki parubaya yang duduk di sudut ruangan itu maju sedikit. Wajahnya terlihat pucat, seperti orang yang tidak makan selama beberapa hari. Anak kami namanya Davi. Usianya itu baru 17 tahun. Awalnya itu cuma demam tinggi selama beberapa hari. Kami kira dia itu cuma masuk angin biasa. Tapi setelah itu, di badannya mulai keluar bintik-bintik hitam sebesar ujung jari awalnya, di dada dan di perut. Tapi sekarang, bintik-bintik itu mulai banyak tumbuh. Dan anehnya, ketika diperhatikan lebih seksama, bintik-bintik itu terlihat seperti berdenyut pelan, macam ada yang bergerak di bawah kulitnya. Aku tahu itu karena aku pernah memperhatikannya. Perempuan di sampingnya yang sejak tadi menunduk, menutup mulutnya sambil berusaha menahan isak. Kami juga sering dengar dia bicara sendiri, seperti sedang memohon pada seseorang agar dia dibiarkan hidup. Dan yang paling menakutkan, setiap malam dia sering menjerit keras-keras, lalu tubuhnya melengkung seperti busur, matanya mendelik ke atas, dan kulit di sekujur lengannya membiru, seperti orang yang hampir mati karena kedinginan. Wajah Sidang terlihat tegang, berbeda dengan Robert yang tetap duduk dengan tenang. Mata Robert sedikit menjepit. Ia memandang lelaki parubaya dan istrinya yang tampak ketakutan itu. Sedangkan bagi Sidang, hawa di ruangan itu terasa agak dingin, mungkin karena udara malam yang masuk ke dalam rumah atau karena cerita dari orang tua Davi tersebut. Robert menghela nafas pendek setelah mendengar penuturan pasangan itu. Tatapannya tajam, namun tidak ada rasa takut di wajahnya. Di mana anak itu sekarang? Tanya Robert tenang. Lelaki parubaya itu menelan ludah, lalu menjawab dengan suara bergetar. Dia ada di rumah. Kami kunci di dalam kamar. Kami tidak berani membawanya ke sini. Tadi siang saja, saat aku coba memindahkannya ke ruang depan, dia menjerit sampai tubuhnya melengkung, lalu kemudian jatuh pingsan. Aku takut kalau dipaksa keluar rumah, malah semakin parah. Robert mengangguk pelan. Ia menoleh sebentar ke arah Damang dan juga Sidang, lalu kemudian mengatakan, kita harus ke rumah mereka. Sidang, yang sejak tadi duduk dengan wajah tegang, langsung menatap Robert dengan ekspresi cemas.
Malam-malam begini, kita pergi ke sana, Bet. Apa kau yakin, Bet? Robert menoleh ke arah Sidang, lalu menatapnya dengan dekat. Baiklah, terserah kamu saja, Bet. Kalau memang menurutmu lebih cepat lebih baik, ya sudah. Ayo kita berangkat sekarang, ujar Sidang pada akhirnya. Karena dia cukup paham, jika Robert sudah menatap tanpa bicara seperti itu, dia pasti akan kena marah kalau terus membantah. Aku siap-siap dulu, ujar Robert, seraya mengalihkan pandangannya ke arah kedua orang tua David. Pasangan itu tampak lega setelah mendengar perkataan dari Robert tersebut. Robert menghela nafas panjang, lalu segera beranjak dari duduknya diikuti oleh Sidang. Leganya, ujar Sidang setelah mengganti celananya dengan celana kain longgar. Aku tidak paham dengan orang-orang fashion sepertimu. Rela memakai pakaian yang menyiksa diri demi penampilan, ujar Robert berkomentar. Sidang tertawa kecil. Itulah, Bet, kau tidak akan pernah paham karena kau bukan bagian dari kami, ujar Sidang bangga. Mendengar itu, Robert hanya geleng-geleng kepala. Singkat cerita, tepat di tengah malam, mereka akhirnya tiba di rumah Davi, anak berusia 17 tahun yang sebelumnya diceritakan sedang sakit oleh kedua orang tuanya itu. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu ulin yang sepertinya sudah sangat tua, dengan halaman berukuran kecil dan ditumbuhi dengan rerumputan. Angin malam berembus lembab, membawa aroma aneh yang bercampur dengan bau anyir dan busuk yang samar-samar, membuat Sidang beberapa kali membuang nafas sambil menunjukkan raut wajah tak nyaman seolah sedang menahan mual. Ayah Davi membuka pintu perlahan, seolah khawatir jika suara pintu itu akan membangunkan sesuatu di dalam rumahnya. Ayo, silakan masuk, ujar sang ayah pelan, suaranya terdengar lelah. Robert melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh orang tua Davi dan Sidang. Begitu mereka berada di dalam rumah, hawa di ruang tengah terasa berbeda, dingin menusuk dan agak pengap. Di mana anak itu? Tanya Robert. Dia ada di dalam kamar, ucap ayah Davi dengan suara berbisik. Aku ingin langsung melihatnya, ujar Robert. Ayah Davi mengangguk, lalu membawa Robert untuk menuju ke sebuah kamar. Ketika dibuka, pintu itu berderit panjang dan suaranya membuat Sidang bergidik. Bau anyir yang samar terasa makin kuat ketika pintu kamar itu dibuka. Sepertinya dia masih tidur, tapi kadang dia bisa tiba-tiba terbangun lalu menjerit. Tolong hati-hati. Robert menatapnya singkat, lalu ia mengangguk. Robert melangkah mendekat. Suasana di kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu batra yang sudah mulai redup. Namun meski begitu, Robert bisa melihat kondisi anak itu dengan sangat jelas. Bintik-bintik hitam sebesar ujung jari terlihat menonjol di dada dan lehernya, beberapa bahkan di lengan, yang membuat bulu kuduk Sidang berdiri. Dan ternyata benar yang dikatakan oleh orang tua Davi. Setelah Sidang perhatikan, bintik-bintik itu tampak berdenyut pelan, seolah ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Sidang menahan nafas ketika melihat dada Davi bergerak tidak teratur. Bau anyir itu kini lebih kuat menusuk hidung. Tiba-tiba saja mata Davi terbuka, bola matanya memutih, pupilnya berputar naik hingga hanya terlihat bagian putihnya saja. Suara erangan berat keluar dari tenggorokannya, lalu tubuhnya menegang, melengkung ke belakang seperti busur panah. Robert mengangkat tangannya perlahan, lalu ia mulai merapalkan mantra yang hanya terdengar samar oleh Sidang. Robert meletakkan tangannya di atas tubuh Davi tanpa benar-benar menyentuh tubuh anak itu. Sejenak,
Tubuh Davi menegang lebih keras, suaranya berubah menjadi jeritan panjang yang membuat Sidang langsung menutup telinga. Lalu tiba-tiba saja semua ketegangan itu berhenti. Tubuh anak itu seketika melemah dengan nafas yang tersengal-sengal, dan anehnya bintik-bintik hitam di tubuhnya itu perlahan mulai mengecil. Robert menunduk, menatap Davi, lalu menepuk baunya pelan. "Kau aman, setidaknya untuk sekarang dan beberapa hari ke depan," ucapnya. Suaranya tegas tapi sangat menenangkan bagi yang mendengarnya. Ayah Davi mendekat sambil meneteskan air mata, lalu bersimpu di dekat putranya seraya mengelus-ngelus kepala anaknya tersebut. Terima kasih banyak," ucapnya terseduh. Sidang masih terdiam, matanya melebar, memandangi bintik-bintik hitam yang kini perlahan hilang dari kulit Davi. "Bet, itu santet jenis apa, Bet?" ujar Sidang bertanya dengan suara yang terdengar bergetar. Robert menoleh, tapi ia sama sekali tak mengatakan apa-apa. "Ini lebih dari sekedar santet yang biasa aku tangani, karena yang ini sangat jahat dan sangat kuat. Kita harus tetap waspada, karena santet ini belum benar-benar hilang," ujar Robert setelah terdiam beberapa saat. Sidang menelan ludah. Ia menyadari bahwa mereka baru saja menghadapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan juga lebih jahat dari apa yang bisa dibayangkan. Apakah kali ini Robert akan sanggup melawannya? Pikiran itu secara tiba-tiba muncul dan terlintas di dalam benak Sidang. Robert menatap ke arah Sidang, seolah mengetahui apa yang Sidang pikirkan. "Pulanglah ke rumah Damang lebih dulu. Jangan libatkan dirimu dalam kasus ini," ujar Robert, namun dengan tegas Sidang menolak. "Kita berangkat bersama, Bet, dan pulang pun kita harus bersama. Aku memang takut, Bet, tapi bukan berarti ketakutanku itu bisa membuatku jadi tidak setia kawan. Ingat, Bet, jiwa polisi sejati di dalam diriku ini tidak akan mundur meski harus menghadapi penjahat sebengis apapun," ujar Sidang. Robert tidak mengatakan apa-apa. Dia lalu beranjak dan matanya tampak menelusuri setiap sudut kamar seolah mencari-cari sesuatu. "Aku harus mencari tahu siapa yang mengirim santet ini, karena yang kurasa motif santet ini bukan hanya sekedar dendam biasa, tapi ada niat jahat yang lebih besar di baliknya, yang entah ditujukan pada siapa," ujar Robert. Ayah Davi menatap Robert dengan pandangan takut namun juga penuh harap. "Apakah anak kami akan baik-baik saja?" dia bertanya lirih. Robert menunduk sebentar seolah menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. "Untuk saat ini dia aman, tapi kita tetap harus berhati-hati karena orang yang mengirim santet ini mungkin saja masih mengawasinya," jawab Robert. Tolong jaga dan sembuhkan anak kami," ucap ayah Davi lagi. Kali ini suaranya terdengar seperti orang menahan tangis. Robert menghela nafas panjang, lalu ia menatap ayah Davi dengan tatapan serius. "Robert pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungi anak kalian. Tapi sebelumnya, bolehkah kami ingin bertanya, apakah ada orang yang mungkin memiliki dendam atau niat buruk terhadap kalian?" ujar Sidang lebih dulu sebelum Robert berbicara. Ayah Davi terdiam sejenak. Tampaknya ia sedang berpikir keras. "Sejujurnya, kami adalah keluarga yang sederhana. Kami tidak punya musuh atau masalah dengan siapapun. Tapi beberapa bulan yang lalu, ada seorang pengusaha kaya raya yang datang ke desa kami. Dia ingin membeli tanah kami untuk membangun sebuah tempat hiburan malam. Kami jelas menolak, karena tanah ini adalah warisan leluhur kami yang di atasnya tidak boleh dikotori dengan hiburan-hiburan malam seperti itu," jawab ayah Davi. Robert tidak mengatakan apa-apa, namun ia masih menyimak setiap perkataan ayah Davi dengan seksama. "Apa pengusaha itu marah ketika kalian menolak tawarannya?" tanya Sidang. "Ya, jelas. Dia sangat marah. Bahkan dia mengancam akan membuat kami hidup sengsara.
jika kami tidak menjual tanah itu kepadanya, jawab Ayah Davi dengan suara gemetar. Wah, aku rasa kita sudah menemukan siapa yang mengirimi santet ini, Bet, ujar Sidang dengan nada geram. Robert menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak terlalu yakin, tapi aku akan menyelidikinya, ujar Robert kemudian. Sidang yang memahami arti sebenarnya dari ucapan Robert itu pun lantas mengajak orang tua Davi untuk keluar dari ruangan kamar tersebut guna memberi ruang bagi Robert. Namun beberapa saat kemudian Sidang masuk lagi seorang diri. Bet, maksudmu apa, Bet? Kau tidak yakin kalau pengusaha itu pelakunya, Bet? Tanya Sidang. Robert menghela nafas panjang. Terlalu mudah jika langsung menuduh dia. Santet sekuat ini butuh energi yang lebih besar dan juga dendam yang luar biasa kuat sebagai pendorongnya. Pengusaha itu memang marah, tapi aku rasa kemarahannya tidak cukup untuk mengirim santet mematikan seperti ini. Aku ragu jika dia adalah pelakunya, ujar Robert. Lalu siapa, Bet? Tanya Sidang bingung. Itulah yang seakan ku cari tahu, jawab Robert. Matanya menatap tajam ke arah pintu kamar. Energi di sini sangat kuat. Aku yakin ada jejak yang bisa kulacak. Maka dari itu, aku butuh ketenangan untuk bisa merasakannya. Sidang mengangguk mengerti dan tentu saja ia tidak akan mengganggu Robert untuk melakukan ritualnya. Baiklah, aku akan keluar dan menjaga mereka. Kau di sini berhati-hati ya, Bet, ujar Sidang sebelum keluar. Sepeninggal Sidang, ruangan kamar itu terasa hening. Robert berdiri di tengah ruangan untuk beberapa saat, lalu kemudian ia duduk bersila dengan mata terpejam. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba untuk merasakan energi yang ada di sana. Bau anyir masih kuat menusuk hidung, tapi Robert tidak menghiraukannya. Dia hanya fokus pada energi aneh yang seakan berputar-putar di sekelilingnya. Robert membuka mata dan suasana di ruangan itu masih tampak sama. Hanya saja sekarang Robert bisa melihat jejak dari mana santet itu berasal atau dikirimkan, meskipun hanya samar-samar. Jejak itu seperti benang tipis yang menghubungkan Davi dengan seseorang yang Robert yakini sebagai pengirim santet itu. Robert lalu mengikuti jejak tersebut. Namun setelah cukup lama ia berjalan, jejak itu tak kunjung membawanya ke tujuan. Beberapa kali Robert sempat menghentikan langkahnya dan menatap ke sekitar yang sejauh mata memandang hanya gelap yang terlihat. Robert mengerutkan alisnya. Sesuatu terasa berbeda kali ini. Jejak itu semakin samar dan hawa di sekitarnya terasa semakin berat. Dia melangkah lebih hati-hati. Setiap kali kakinya menapak, terdengar suara langkahnya yang seakan bergema di kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara langkah lain disusul dengan sebuah bayangan seseorang. Tapi itu hanya sesaat, lalu bayangan itu bergerak cepat dan Robert tidak dapat melihat jelas wujudnya. Robert menahan nafas, matanya membesar. Dia yakin jika orang itu masih berada di sekitarnya. Hanya saja karena suasana yang sangat gelap, Robert tak bisa melihatnya. Siapa kau? Ujar Robert. Suaranya nyaris tertelan oleh keheningan di tempat itu. Bayangan itu berhenti dan dari kegelapan terdengar suara lirih yang mengatakan, "Kau memang selalu ikut campur. Dulu sudah kuperingatkan agar kau jangan ikut campur urusanku, tapi kau sama sekali tidak mendengarkannya. Dan kali ini aku benar-benar akan menghancurkanmu, Robert." Alis Robert tampak berkerut. Sepertinya suara itu tidak asing baginya, namun entah kapan dan di mana ia pernah mendengarnya. "Siapa kau sebenarnya?" Robert kembali bertanya. Nadanya terdengar agak santai, seperti tidak sedang menghadapi bahaya. Tidak ada jawaban,
Namun terdengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya. Lalu setelah dekat, barulah Robert bisa melihat wajah orang itu meski samar-samar. Robert tersenyum sinis begitu ia mengetahui siapa orang tersebut. Dulu mungkin aku tidak sehebat kau, tapi sekarang aku sudah cukup kuat untuk menuntaskan semua dendamku padamu, ujar orang itu dengan nada penuh kebencian. Robert menatapnya dengan tenang, senyumnya masih sinis, namun matanya tampak waspada terhadap gerak-gerik orang itu. Dia melangkah sedikit ke arah depan, seakan menantang. Cukup kuat ya? Lalu kenapa kau masih harus terus bersembunyi? Dan kenapa kau membuat jebakan untukku? Apa kau takut menghadapi aku secara langsung? Ujar Robert santai. Orang itu tersenyum tipis dan kegelapan terasa semakin pekat di sekeliling mereka. Kau akan segera mengerti, Robert. Setiap langkahmu di sini, setiap hembusan nafasmu akan menjadi air bagi dirimu. Robert menghela nafas lalu menutup matanya sebentar, merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya. Energi itu panas, gelap, dan penuh dendam. Robert tahu ancaman orang itu tidak main-main, namun bukan Robert namanya jika ia langsung menyerah begitu saja. Dan ketika Robert membuka mata, saat cahaya biru pucat memancar dari tubuhnya seolah menyelimutinya. Cahaya itu muncul hanya sekejap dan kemudian menghilang begitu saja. Kau pikir aku takut dengan gertakan sambalmu itu? Ujar Robert menantang. Sombong sekali kau, Robert. Lalu secara tiba-tiba orang itu mulai menyerangnya. Setiap kali serangan itu mengenai Robert, cahaya biru pucat itu muncul seperti perisai yang melindungi. Meski dalam kegelapan, namun gerakan Robert tetap lincah walaupun beberapa kali ia sempat terkena serangan dari orang tersebut. Di saat perkelahian sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba gelap pekat yang menyelimuti tempat itu memudar bersamaan dengan munculnya cahaya merah seperti api di sekeliling mereka. Dan tentu saja itu menguntungkan Robert. Kini dengan penglihatannya yang jelas, dia mampu menghadapi lawannya tersebut dengan seimbang. Sementara itu, tidak jauh dari area perkelahian terlihat ada seseorang yang sedang duduk. Sebelah kakinya tampak berselonjor, sedangkan kaki satunya ia dirikan dengan membentuk huruf V terbalik, posisi duduk santai. Orang itu tampak menikmati apa yang dilihatnya, senyuman tipis namun mengandung sesuatu yang sulit untuk dijelaskan antara kesenangan dan sinisme. Cahaya merah yang berputar di sekitar mereka memantul di matanya yang tajam, membuat tatapannya terlihat lebih menakutkan. Dia mencondongkan sedikit tubuhnya ke depan, lalu bertepuk tangan seolah menonton pertunjukan yang sangat seru. Bagus, sangat bagus, gumamnya. Robert sempat melirik ke arahnya, menyadari kehadiran sosok itu, namun Robert tak sempat berkata apa-apa karena lawannya kembali menyerang dengan gerakan cepat. Robert terpaksa fokus pada pertarungan, sementara orang yang duduk itu hanya tersenyum semakin lebar seolah sedang menunggu sesuatu yang lebih menarik terjadi. Brak! Robert berhasil menjatuhkan lawannya. Orang itu terkapar bersimbah darah. Sebelum Robert menghabisi lawannya tersebut, terlebih dulu orang yang tadi bertepuk tangan mencegahnya. Biar aku saja, Bet. Sebenarnya dia ini sudah lama menjadi buruanku, ujar orang itu yang ternyata adalah Samuel. Samuel mengeluarkan benda tajam dari balik bajunya, lalu melukai dukun yang sudah berhasil Robert kalahkan tadi. Suara erangan kesakitan terdengar, namun Samuel seolah tak peduli. Setelah benda tajam itu dicabut, dia langsung menjilatinya seperti orang kelaparan. Dan di saat seperti itu, mata Samuel mendadak berubah memerah. Robert mundur beberapa langkah,
bukan karena takut, melainkan untuk memberikan ruang agar Samuel lebih leluasa menyiksa buruannya tersebut. Setelah beberapa saat, Samuel kemudian berdiri, senyumannya terlihat puas. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah Robert. Wow, akhirnya ya, Rowan akhirnya resmi nih diterima lamarannya, dan 1 minggu setelah ini akan melangsungkan pernikahan. Om Ras, saya diundang nggak Om Ras? Kalau diundang, aduh dateng kan ya ke Kalimantan Tengah nih bareng tim. Dan juga di sini akhirnya Rowan ketemu sama Jamie nih. Jamie bareng sama Nita. Kalau teman-teman ingat, Nita ya, temennya Meranti yang ngeselin itu, yang jodoh-jodohin Ranti sama Jamie. Dan di sini akhirnya Rowan bertemu dan di jabat tangan erat-erat. Jadi kalau saya curiga kan, berarti bener kan kecurigaan saya nih. Berarti Rowan sendiri udah tahu nih. Padahal belum ada yang ngasih tahu Jamie itu siapa, tapi di situ dia udah bisa melihat Jamie nih pelakunya kejadian kemarin. Bahkan Robert sampai mengejar mereka dan memberikan peringatan pada Jamie, jangan berani-berani mengganggu adik-adik saya. Luar biasa. Dan pada episode kali ini kembali sidang ya, menjadi tokoh yang menyebalkan sekali. Sih bikin rame sidang nih ya. Jiwa polisi sejatinya meronta-ronta ketika dia disuruh pulang sama si Robert. Tapi keren. Sidang biar bagaimanapun, biarpun ngeselinya kepedean pakai celana legging, tapi di situ dia setia kawan. Dia datang sama-sama walaupun dia disuruh pulang sama Robert, dia nggak mau. Dia harus nungguin Robert sampai selesai. Luar biasa. Dan pada akhirnya, di sini juga di endingnya, Robert bertemu lagi dengan sosok Samuel, adiknya, yang mana Samuel memang hanya di alam gaib ya teman-teman, tapi bertemu dengan Samuel, dan ternyata Samuel juga sudah lama mengincar dukun itu. Lalu dengan kejinya Samuel ya, akhirnya berhasil lah ya, saat itu dihilangkan. Makin penasaran aja nih buat episode minggu depan. Apakah minggu depan udah menikah nih Ranti sama Rowan? Makin seru aja. Terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Keren pakai banget pokoknya, kisah Robert nggak pernah ngecewain. Dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, yang suka dengan kisah Robert barusan, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah yang barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.